Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Sinstrade. Jadi teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan pandangan saya untuk pergerakan harga emas di hari ini, Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026. Jadi teman-teman, saya sangat mengharapkan support dari teman-teman semua untuk bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, kita langsung lanjut saja ya, bagaimana pergerakan harga hari ini. Seperti biasa, saya akan lanjut dulu ke bagian sisi newsnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman semalam ikuti news ya, ketika CPI itu keluar, harga emas itu langsung naik tinggi dan kemudian terkoreksi, baru tadi pagi naik kembali ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, di indeks harga konsumen ataupun CPI ini yang bulanan maupun yang tahunan, nilainya sama sesuai dengan prediksi dan sama dengan yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang inti bulanan maupun yang tahunan ya teman-teman, hasilnya terjadi sedikit penurunan dari yang diprediksikan atau sama dengan yang sebelumnya. Jadi dengan data CPI ini kalau saya simpulkan ya teman-teman, ini tidak ada sebuah kejutan yang menarik ya. Jadi dari sisi news ini nilainya tetap saja sehingga inflasi itu tidak melonjak dan pasar itu sudah menyimpulkan bahwasanya ada kemungkinan besar The Fed itu tidak punya alasan untuk menaikkan suku bunga, sehingga probabilitas untuk pemangkasan suku bunga lanjutannya akan lebih tinggi. Dan kita lihat ya, emas itu langsung naik ya dengan adanya news seperti ini. Oke, kalau kita lanjut di hari ini. Jadi hari ini kalau teman-teman lihat, kita ada news di indeks harga produsen. Jadi kalau semalam CPI itu mengukur dari sisi konsumen dan hari ini mengukur dari sisi produsen ya. Jadi bagaimana mengukur dari sisi produsen? Ya ini dari biaya produksi. Ya, apakah harga bahan baku itu naik? Biaya kalau bahan baku naik ya otomatis biaya tenaga kerja juga bisa naik. Ya kan? Kalau biaya tenaga kerja naik ya semua ikut bisa naik ya, distribusi juga naik kan. Jadi biasanya kalau seperti itu perusahaan ya tidak mau ambil rugi dan berpotensi ya menaikkan harga barang sehingga bisa menimbulkan inflasi dari sisi konsumen. Jadi kalau ini nanti nilainya tinggi ya berarti USD itu bisa menguat dan gold itu bisa tertekan ya, seperti itu ya teman-teman. Dan penjualan retail, jadi semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk membeli, berarti itu adalah kesehatan ekonomi dari sisi konsumen masyarakat, sehingga kalau kemampuan beli itu tinggi maka USD itu digambarkan akan menguat dan USD itu dan gold itu akan tertekan. Dan kalau kita lihat di penjualan retail yang bulanan, untuk yang bulan November ya ini yang inti ya. Beda yang inti dengan yang bulanan adalah yang inti ini dia tidak mengukur dari sisi otomotif ya. Jadi penjualan mobil dia tidak masukkan dan juga dari bahan bakar ya. Oke, jadi kalau di sini ya diprediksikan naik dari yang sebelumnya 0,0 menjadi 0,4 dan yang untuk inti tetap ya. Jadi dengan adanya seperti ini dan ini tidak ada perkiraannya ya, dan untuk dari sisi news tidak ada dampak untuk ke emas ini ya di sesi Asia dan Eropa ini. Jadi dalam bentuk psikologisnya tidak ada dampak ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke bagaimana teknikal. Kalau kita lihat ya teman-teman, emas ini pergerakannya naiknya ini cukup mengerikan ya, naik-naik terus dan didorong oleh banyak faktor. Yang salah satunya adalah dari geopolitik yang sudah sering disampaikan ya dari beberapa video saya dan juga dari berita-berita yang ada, mungkin teman-teman sudah pada lihat ya. Dan yang baru-baru ini yang kita lihat yaitu fokus pasar sudah mulai beralih ke dunia politik mengenai berita penyelidikan dari Ketua The Fed si Jerome Powell oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi sebenarnya investor itu lebih takut adanya ketidakstabilan di institusi seperti The Fed itu ya. Jadi yang namanya aset safe haven kan biasa orang kalau nggak beli dolar ya beli emas. Tapi kalau dengan adanya kondisi
tekanan politik ya. Maksudnya The Fed itu ya bisa ditekan secara hukum atau dikriminalisasi oleh pemerintah. Jadi pasar itu khawatir bahwasanya keputusan dari The Fed itu bukan keputusan dari suku bunga itu bukan lagi berdasarkan data ekonomi ya, melainkan dari perintah dari pemerintah itu sendiri, sehingga efek kepercayaan terhadap dolar Amerika sendiri itu bisa runtuh ataupun bisa berkurang, sehingga investor lebih memilih untuk beralih ke emas sebagai aset safe haven yang utama ya, sehingga demand emas ini tetap naik dan harga emas ini bisa melambung tinggi. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari sisi fundamental dan secara psikologisnya bagaimana emas ini bisa terdorong naik, sehingga teman-teman paham kenapa harga emas bisa naik ya, bukan secara teknikalnya saja, tapi teman-teman bisa tahu apa faktor pendorong emas itu untuk bisa naik ya. Oke, jadi teman-teman di sini saya sudah membagikan di grup juga areal mappingnya ya. Jadi ada kemungkinan sekali harga bisa terkoreksi kemari ya. Dan semalam di grup ya saya sudah membagikan 3 areal, 1 di sini, 2 di sini, dan yang ketiga di sini ya. Memang harga masuk dan naik, harga masuk naik ya. Yang ketiga juga sama. Jadi kemungkinan besar ya setiap harga yang naik pasti akan ada yang namanya koreksi ya, ataupun aksi profit taking, sehingga kita jangan terlalu bereforia ya, dan membeli di pucuk akan sangat bahaya ya. Jadi saya sarankan meskipun harga emas ini terdorong bisa naik cukup tinggi, jadi tapi kita harus lebih baik mengamankan dan mencari buy yang lebih baik di bawah saja ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah area entry yang bisa saya bagikan. Jadi di video kali ini ya tidak banyak teknikal yang bisa saya sampaikan juga. Saya cuma menggunakan Fibonacci dan mencari area order block ya, serta area demand saja ya. Dimana kalau kita lihat ya area order block di sini juga didukung oleh Fibonacci ya, dan area demand di sini juga sudah beberapa kali dicoba. Jadi masih ada kemungkinan apabila koreksi area ini masih sangat memungkinkan. Oke, saya rasa cukup videonya seperti itu saja. Semoga bisa membantu bagaimana pandangan teman-teman terhadap pergerakan harga emas ini, dan koreksi apabila saya salah di kolom komentar sehingga bisa menjadi suatu koreksi untuk saya ke depannya ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman, dan salam profit yang konsisten.